Siapin popcorn kalian karena Zoro akhirnya mutusin buat gabung ke kru bajak lautnya Luffy. Tapi sebelum itu, apa yang dia hadapin setelah ngehajar Helmeppo bakal ngerubah segalanya. Kita bakal lihat gimana sih cara dia keluar dari situasi ini dan momen Zoro akhirnya terima tawaran Luffy. Pantengin terus ceritanya dan jangan lupa komen di bawah pendapat kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Kita lanjutin lagi cerita kita dari Helmeppo yang udah bonyok dihajar Luffy. Apalagi yang bisa dia lakuin selain laporan ke bapaknya, Kapten Morgan atau yang dikenal juga si tangan kapak. Dia adalah kapten dari para marinir di daerah ini yang haus sama kekuasaan dan ngerasa dirinya yang paling hebat. Bahkan, dia sampai bikin patung raksasa dari diri dia sendiri untuk dipajang di markas mereka. Di waktu yang sama, Luffy pergi lagi ke lapangan eksekusi, masih usaha ngajak Zoro gabung ke kru bajak lautnya. Tapi tunggu dulu guys, Zoro masih nolak ajakan Luffy. Walaupun gitu, Luffy tetap gigih pengen Zoro gabung dan janji untuk ngambilin pedang dia dari kantor pangkalan marinir, tempat di mana Kapten Morgan beroperasi dengan kejam. Sampai di sana, Luffy langsung terkesima sama penasaran sama pemandangan para marinir yang lagi ngumpul di atas atap. Mereka mau ngerayain patung Kapten Morgan yang bakal dipasang. Luffy pun langsung julurin tangannya kayak karet buat meluncur ke atas. Dan gak sengaja ngancurin patung itu sebelum sempat berdiri. Kejutan ini buat Kapten Morgan yang sebelumnya gak mau diganggu, langsung meledak emosinya. Situasi makin tegang. Luffy mikir cepet dan lakuin aksi berani dengan nyulik Helmeppo. Dia mau manfaatin Helmeppo jadi sandra sambil cari informasi keberadaan pedang Zoro. Di waktu yang sama, Koby diem-diem ke lapangan eksekusi buat berusaha bebasin Zoro. Koby cerita kalau Helmeppo mau eksekusi dia dalam 3 hari lagi. Dan Luffy mukul Helmeppo karena gak tahan lihat tingkahnya yang sembarangan ingkarin janjinya ke Zoro. Tiba-tiba, mereka berdua dikepung sama pasukan angkatan laut di sana. Emosi Kapten Morgan pun makin meluap dan perintahin anak buahnya untuk langsung eksekusi Zoro dan Koby di tempat. Dan kepung semua wilayah di sekitar markas supaya Luffy gak bisa kabur dari situ. Semua marinir ambil ancang-ancang untuk lepasin tembakan. Dan Zoro dihadapin sama kenangan masa lalunya dengan penuh ketakutan. Semua harapan dan impian Zoro nampaknya bakal pupus guys. Kapten Morgan ngasih perintah, tembak! Dan seluruh anak buahnya lepasin tembakan ke arah Zoro dan Koby. Namun gak ada seorang pun dari mereka yang bisa antisipasi karena ada Luffy yang tiba-tiba udah berdiri di depan mereka pasang badan supaya Zoro dan Koby gak kena satupun peluru tembakan. Gimana caranya Luffy bisa ada di sana secepat ini? Jadi, beberapa detik sebelumnya, Luffy nemuin pedang Zoro di dalam kamar Helmeppo dan nyaksiin kejadian di lapangan eksekusi dari jendela kamar. Tanpa keraguan, dia ambil ancang-ancang, pasang 2 tangannya di jendela untuk jadi pegas. Gomu Gomu no Roket! Luffy meluncur dari jendela itu ke lapangan eksekusi, depan mata Zoro dan Koby. Karena badannya yang terbuat dari karet, dia nggak masalah kena peluru para marinir. Bahkan gak cuman itu, peluru yang ditembakin bisa dipantulin sama badannya dan bikin Kapten Morgan beserta anak buahnya syok sama kemampuan unik Luffy. Zoro ngelihat Luffy kaget dan penasaran. Kamu manusia macam apa sih? Luffy jawab sama penuh keyakinan. Aku adalah manusia yang bakal jadi raja bajak laut. Setelah negosiasi singkat antara Zoro dan Luffy, Zoro setuju buat gabung ke kru bajak lautnya dibanding mati di tempat ini. Para marinir yang udah terbawa emosi langsung angkat pedang-pedang mereka buat nyerang Luffy, Zoro, dan Koby. Luffy dengan sigap buru-buru copotin tali yang ngikat Zoro, dan tanpa basa-basi, Zoro tahan serangan brutal para marinir pakai 3 pedang. Zoro adalah pendekar pedang yang gak lazim dan luar biasa. Dia pengguna teknik Santoryu, teknik 3 pedang. 2 di kedua tangannya, sama 1 lagi di mulutnya guys. Zoro juga bilang ke Luffy, aku bermimpi buat jadi pendekar pedang terkuat di dunia. Gak peduli walaupun aku harus jadi bajak laut di krumu. Yang penting, semua orang di dunia tahu namaku. Luffy tanpa keraguan bilang, kalau kamu mau jadi anggota kru Raja Bajak Laut, hal kayak gitu harus bisa kamu capai. Gomu Gomu no Whip! Luffy ambil ancang-ancang untuk tendangan, diputar semua badannya dan luncurin tendangan ke arah para marinir pakai kakinya yang udah memanjang. Luffy jelasin juga ke Zoro kalau dia makan buah iblis Gomu Gomu yang bikin badannya elastis dan punya atribut kayak karet.
Kapten Morgan ngelihat anak buahnya ketakutan dan perintahin mereka untuk nembak diri mereka sendiri. Dan sebelum para marinir itu lakuin apa perintah bos mereka, Luffy sigap lari ke arah Kapten Morgan dan lepasin tinju yang ditahan sama tangan kapaknya. Walaupun tinju pertamanya ditahan, Luffy bisa dengan cepat ngalahin Kapten Morgan dan bikin semuanya kehabisan kata-kata. Di saat yang sama, Helmeppo udah panik dan ngarahin pistolnya ke arah Koby. Tapi kali ini Koby nunjukin keberanian dan nyatain kalau dia nggak mau jadi beban buat Luffy. Langsung senyum dan ambil ancang-ancang, Gomu Gomu no. Sementara itu, ada juga Kapten Morgan yang licik ngayun tangan kapaknya dari belakang Luffy. Pistol ditinju Helmeppo dan ditahan ayunan kapak Kapten Morgan sama Zoro. Mereka ngalahin Kapten Morgan dan Helmeppo bareng-bareng. Setelah beberapa hari yang intens di sini, Luffy dan Zoro siap akhirnya lanjutin petualangan mereka. Walaupun mereka bajak laut, para marinir di sana sangat berterima kasih karena udah berhasil ngalahin Kapten Morgan yang korup. Tapi petualangan belum berakhir guys. Di part selanjutnya, Luffy bakal ketemu sama lawan yang lebih kuat dan nyusahin, sesama pemakan buah iblis. Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya. Pastiin buat selalu ngikutin video Manganesia, support gua pakai like, komen, dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya di bawah. See you!